kunci agar kita bisa sukses dunia akhirat, bisa jadi orang yang hebat, yang awalnya kayak gak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi begini pemirsa, ilmu mahal ini ya, ilmu mahal. Cukup aslinya kalau dibahas sampai 2 jam 3 jam, tapi cukup 20 menit lah. Ilmu mahal. Kalau kamu ikut seminar dapat ilmu ini, itu masih membayar jutaan. Kalau di pondok untuk operasional mungkin 300, tapi di sini kita berikan gratis lah. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kita dalam titik kehancuran hidup kita, hancur semuanya tadi yang saya sampaikan, yaitu satu, catat betul. Ya, ini ilmu rahasia. Kenapa saya kasih cuma-cuma? Kenapa kok dikasih cuma-cuma, Gus? Karena keadaan hati saya saat ini sedang senang, pemirsa, sedang bahagia. Jadi ya sudahlah, gak usah bayar kan gitu. Jika ikut seminar itu sampai jutaan. Dulu saya ikut seminar ini, kunci sukses ini, sampai jual tanah. Tapi sekarang saya kasihkan cuma-cuma. Jadi beruntunglah bagi pemirsa yang menyimak video ini. Insya Allah hidupmu akan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, apalagi yang nggak punya masalah, ini khusus diperuntukkan bagi yang sudah hancur hidupnya, merasa hancur ekonominya, dikejar-kejar debt collector, hutangnya numpuk. Ini saya terapkan sendiri. Saya dulu pernah punya hutang sampai 900 juta lebih, hampir 1 M ya misal. Kayak nggak ada harapan lah hidup. Hancur, bukan lagi hancur rumah tanggamu, hancur ekonomimu, hancur masa depanmu, hancur, pokoknya hancur lah intinya betul. Jadi yang pertama ingat, yang pertama agar bisa rubah hidup itu langsung jadi sukses melesat. Yang pertama yaitu sistem hidupmu. Jangan kasih tahu yang lain ya. Ini ilmu mahal, tapi di-share gak apa-apa lah, di-share biar tambah pahala. Yang pertama, sistem hidupmu. Tak ulang sampai 7 kali ya, biar paham, biar jelas. Sistem hidupmu apa? Sistem hidupmu. Apa sistem, Gus? Sistem itu adalah suatu komponen, suatu molekul yang jumlahnya banyak dirakit menjadi satu, itu namanya sistem. Paham gak? Oh gini aja, saya kasih contoh. Mobil misalkan, bahan mobil itu terbuat dari apa saja coba? Ada ban ya, ada kapilator, apalagi itu ada setir, banyak lah ya, banyak. Ada matahari ya, banyak. Apalagi coba, apalagi Mas Dimas, bahannya mobil itu apalagi Mas Dimas? Aki, terus apa mesin-mesinnya itu? Van bel, terus pokoknya jantung-jantungnya itu ada van bel. Iya, pelek, pentil pun itu termasuk bagian dari sistem. Coba kembangkan. Misalkan ya, terbentuklah jadi mobil, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk kita, bisa terhindar dari hujan juga. Sekarang kalau kita remehkan, kayak hal yang kecil aja, pentil misalkan, kita ambil pentilnya, pentil ini nggak manfaat, kecil apa sih, kita ambil, ya bocor banyak, bisa dipakai nggak mobilnya? Nggak bisa. Itu namanya sistem, ya kan? Itu namanya sistem. Jadi jangan meremehkan hal yang kecil kayak pentil itu, enggak. Itu namanya bagian daripada sistem. Ya seperti itulah. Jadi sesuatu yang kecil itu dirakit jadi satu, namanya sistem. Lah sistem ini bisa melaju cepat, bisa sesuai kebutuhan kita, keinginan kita, terhindar dari hujan dan lain sebagainya.
Sampai sini paham ya, mulai masuk ya. Tuh. Terus saya kasih contoh lagi. Sepeda motor pun sama, itu juga bagian dari sistem. Ada karburator, ada ban, ya, ada setir. Kalau diambil salah satu ya nggak bisa jalan. Itu namanya sistem. Terus gimana Gus cara mensistem di saat kita dalam titik kehancuran? Rumah tanggaku hancur Gus, sudah nggak ada harga dirinya lagi Gus. Ibarat orang itu sudah jatuh sakit ketiban tangga sudah. Sekarang hancur pol lah ya, sudah dikejar-kejar debt collector, terus gak ada harga dirinya, diinjek-injek harga diri, martabat, gak ada harga diri di hadapan istri, sebagai suami, sebagai pemimpin sudah gak ada harga dirinya, lagi tercoreng sudah. Begitu juga sebaliknya, tiap hari dipukul, dihajar oleh suaminya, diseret sampai ke taman dihajar. Saya punya tetangga, pernah punya tetangga seperti itu. Oh, istrinya itu ya diseret dari kamar sampai dibawa ke teras rumah dihajar. Wah, keadaan pokoknya hancur total lah hidup, kayak nggak ada masa depan lagi. Di saat seperti itulah, ayo sistem hidupmu, sistem hidupmu, sistem hidupmu. Gimana caranya untuk mensistem hidup? Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya Allah itu sudah mensistem hidupmu. Contoh, sholat fardu 5 kali dalam sehari. Itu sistem. Berapa kali kita baca surat Al-Fatihah dalam sehari? Yaitu 17 kali. Berapa rakaat kita sholat? Yaitu 17 rakaat. Itu bagian sistem, pemirsa, nggak bisa dikurang-kurangi. Sudah, itu Allah sudah mensistem. Makanya Allah katakan jangan sampai sehari saja kamu nggak baca Al-Quran. Makanya disistem dengan sholat. Kalau pengen hidupmu sukses, pengen hidupmu kaya raya, sukses, hatimu senang, sistem. Saya kasih contoh lagi ya. Kalau kita ngomongin tentang sukses, pasti rujukannya, patokannya, pikirannya pasti kepada yang orang-orang yang sukses. Contoh, siapa? Kayak Atta Halilintar. Siapa lagi? Hotman Paris. Siapa yang bikin Facebook itu? Siapa Mas Anam? Siapa? Mark Zuckerberg. Terus yang apalagi YouTube, tahu nggak? Pokoknya orang-orang sukses itulah. Kalau kita ngomongin pengen jadi sukses, pasti pikiran kita rujukannya pada orang-orang sukses. Nggak mungkin rujukan kita orang-orang yang kere, nggak mungkin kan? Kita ngomongin pengen sukses tapi pikiran kita kepada orang-orang yang kere, kan nggak mungkin. Lihat, mereka itu semua tersistem. Atta Halilintar, semua tersistem. Makanya bisa jadi orang yang hebat. Coba kan, paham kan dari sini? Nah, itu tersistem. Gaya hidupnya, pola hidupnya itu tersistem di situ. Jadi nggak bisa diremehkan kecil aja. Kayak pentil tadi dicabut, ya nggak bisa jalan mobil kamu. Kalau kita ngomongin orang sukses, ngomongin orang kaya, kita patokannya kepada orang-orang yang kaya, yang sukses. Seperti tadi itu. Sampai sini paham ya? Kembali lagi, Allah sudah menginstal sistem dalam hidup kita. Sholat, ya. Tapi kalau sholatnya Gus, mengulur-ngulur waktu aja itu sudah nggak bisa, pemirsa. Seperti halnya kita mengambil pentil tadi. Sholat asar misalnya ya, sampai jam 5. Nggak karena darurat loh ya. Kalau darurat lain lagi ya. Sholat kamu ulur-ulur karena males misalkan, ya sudah sama dengan mengambil pentil. Padahal Allah sudah mensistem. Kalau kamu pengen sukses, satu, harus sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Satu, catat. Mulai sekarang lakukan itu. Sistem hidupmu sesuai dengan yang disistem oleh Allah. Pertama apa? Sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid. Catat. Saya ulangi. Sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang wajib-wajib itu semua sudah disistem oleh Allah. Lakukan gak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, silaturahim. Hubungan baik dengan anakmu, hubungan baik dengan istrimu.
Jangan kerja. Kalau kamu lagi ada masalah sama istrimu, sama anakmu, selesaikan dulu. Ya. Jangan kerja, jangan sakiti hati anak dan istrimu. Jangan sakiti hati suami dan istrimu. Itu intinya. Jangan usah kerja kalau masih ada suami, masih ada masalah, problem rumah tanggamu. Selesaikan, duduk. Sayang, mohon maaf ya. Itu yang romantis. Maafin aku ya sayang. Nah, kalau sudah rumah tanggamu enak, cair, nggak ada masalah sama istrimu, nggak ada masalah sama anakmu, baru berangkat kerja. Di situ Allah akan membukakan jalan keberkahan, pemirsa. Silaturahim. Anggap mertuamu seperti ibu kandungmu, seperti orang tua kandungmu. Ya. Perbaiki hubunganmu. Silaturahim. Itu sistem itu. Sudah disistem oleh Allah. Kalau kamu ingin sukses, coba lakukan itu. Dulu saya pernah mengalami seperti itu. Gak bisa kamu pengen sukses, tapi kalau kamu masih ada masalah sama istrimu, berantem sama anakmu, gak akan pernah sukses. Coba aja. Selagi kamu masih ada masalah keluargamu, pertama keluargamu dulu. Kemanapun kau bekerja, kemanapun kau menginjakkan kakimu, gak akan pernah sukses, pemirsa. Cobain. Tapi kalau kamu sudah silaturahimnya bagus, kaya kan silaturahim sama mertuamu, sama adikmu, sama pamanmu, sama mindoan, sama ponakan, bagus hubungannya, sukses kamu. Bilang sama istrimu, adikmu, adikku juga, orang tuamu, orang tuaku juga, kakakmu, kakakku juga, iparmu, iparku juga, pamanmu, pamanku juga. Tanamkan mulai sekarang, coba hubungan yang baik dengan keluargamu, dengan keluarga kerabat-kerabat. Sukses kamu. Itu sistem bagian dari Allah. Sunnatullah sudah. Ya, bagian sudah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, coba mulai sekarang terapkan itu, pemirsa. Yang ketiga, sedekah. Sedekah. Sedekah itu ada sedekah harian, ada sedekah mingguan, ada sedekah bulanan. Sedekah harian misalkan, ya tiap hari ada parkir, kasihkan parkir, pengemis, kasihkan pengemis. Sesuai sistem kamu, sistem. Niatkan ala niyah. Ini nama amalu bin niat. Niatkan sedekah dimanapun berada. Ya, itu namanya sedekah harian. Sedekah mingguan. Misalkan salat Jumat. Saya dulu pernah saya sistem dulu itu. Setiap minggu itu saya masukkan kotak amal ke kotak amal sholat Jumat 100.000 setiap minggu. Oh, ku sombong ini, ku riya ini. Ada dalilnya, pemirsa. Di Al-Quran Allah katakan sedekah itu bisa terang-terangan, juga bisa sembunyi-sembunyi. Kalau sifatnya terang-terangan untuk memotivasi itu dibolehkan, malah bagus, dapat pahala. Coba mulai besok sedekahkan sholat Jumat 100.000 tiap minggu. Ini nama sedekah mingguan, pemirsa. Nanti akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Allah gak mungkin bohong. Kalau janji Allah gak mungkin bohong. Iya, janjinya caleg. Janjinya Allah itu pasti benar. Coba, ayo sistem hidupmu. Pertama, Allah sudah mensistem. Dalam sehari semalam baca Fatihah 17 kali. Dalam sehari semalam kamu sholat 17 rakaat. Harus tepat waktu, harus berjamaah. Itu ada sistem. Kedua, kamu harus hubungan silaturahim, kaya silaturahim kepada siapapun, hubungan baik. Itu sudah sistem. Yang ketiga, sedekah. Ayo sistem, sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan. Sistem hidupmu. Coba, misalnya ini ilmu mahal. Dulu saya ikut seminar sampai jual tanah untuk mendapatkan ilmu ini. Cobain. Kalau kamu ikut seminar tentang ini, materi ini, maka kamu habis sampai jutaan. Itu ya, coba terapkan mulai besok. Santai aja ya, santai. Ayo sambil ngopi. Anggap aja iklan, pemirsa ya. Sambil ngopi. Bismillah. Mulai besok sistem. Kembangkan coba. Tuh. Sudah tersistem semua. Tahu KFC?
KFC itu setiap hari rekeningnya, orang yang punya KFC itu nggak mampu membendung transferan ke rekeningnya. Kenapa? Ya karena sudah tersistem. Buktinya bagus. Kamu lihat di KFC, marketingnya, manajemennya, bagian bersih toilet, bagian suplai chaos, itu ada sistemnya. Di sistem rapi banget. Misalkan yang suplai chaos itu kok kurang, ya biasanya suplainya segini, itu tiap harinya suplainya segini, kok tiba-tiba kurang, otomatis sudah pecat gitu. Yang ngosek WC, yang membersihkan kamar mandi, toilet, kok biasanya bersih, nggak ada kotor nih kok kotor, pecat bagian itu. Gitu, itu sistem. Makanya wah, yang punya KFC itu nggak mampu rekeningnya membendung transferan, pemirsa. Cobalah orang-orang yang sukses lah. Kita lihat Hotman Paris, Atta Halilintar dan lain sebagainya. Yang sukses-sukses, orang yang kaya-kaya, orang yang bahagia hidupnya, tenang jiwanya. Itu semua hidupnya sudah tersistem. Sampai sini paham ya? Banyak kalau saya buka semua, banyak, ada law of attraction, banyak. Tapi ini saya singkat aja, 30 menit lah. Jadi begitu. Mulai sekarang terapkan sistem hidupmu, sistemlah hidupmu. Kalau hidupmu tersistem, lebih terarah, lebih mengena, tujuanmu tepat sasaran, pemirsa. Akan meledak kamu nanti, akan sukses sesuai keinginan kamu, sehancur-hancurnya hidupmu. Yang terakhir, oke, closing ya. Ini yang terakhir. Jangan sampai kamu sehari aja gak baca Al-Quran. Jangan sampai kalau pengen hidupmu sukses. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan sampai sehari aja nggak baca Al-Quran. Buka Al-Quran, baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Baca Al-Quran. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baca sebanyak-banyaknya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca terus ya. Intinya itu, jangan sampai kamu dalam sehari aja nggak baca Al-Quran. Itu sistem dari Allah, itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Sekarang sistem dunia kita, sistem muamalah kita. Jadi lakukan sistem syariah, sistem muamalah. Sekarang sistem muamalah. Mulai sekarang sistem hidupmu. Kamu bekerja sebagai profesi apapun, sebagai jualan, bakulan,
sebagai kantor, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai bisnismen, sebagai apapun sistem. Kamu harus ada sistem. Kalau pengen usahamu sukses itu dalam segi dunia ya. Tapi kalau itu nggak dibarengi dengan yang sudah tersistem oleh Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, maka nggak akan pernah mendapatkan kepuasan hati pemirsa. Walaupun kamu kaya raya, tapi kalau kamu stroke, bisa nikmati nggak? Nggak bisa. Makanya sistem yang dari Allah ini jalankan. Insya Allah hidupmu sukses, akan berubah total. Walaupun bagimu hancur rumah tanggamu, hancur harga dirimu, hancur martabatmu, hancur ekonomimu. Lakukan sistem ini, coba. Ayo buat sampean manapun berada ya pemirsa. Kalau sudah apa yang saya sampaikan ini kamu jalani, Anda jalani, terus kok berubah hidup, pasti Anda akan mencari saya. Bukannya sombong ya, tapi ini ilmu mahal, coba harus dipraktekkan pemirsa. Coba mulai besok ya, muliakan anakmu, muliakan istrimu, muliakan suamimu, muliakan keluargamu, mertuamu, orang tuamu, adikmu, kakakmu. Sukses kamu nanti. Kaya silaturahim, gak ada masalah dengan siapapun, gak pernah konflik dengan siapapun. Sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu di masjid, apalagi baca Al-Quran tiap hari, syukur-syukur hafal Quran. Gini jos nanti hidup Anda. Coba, ayo dicoba. Seburuk-buruknya hidup Anda sudah, sejatuh-jatuhnya hidup Anda, sesakit-sakitnya hatimu dizolimi, hatimu diinjak-injak harga dirimu, pokoknya gelap lah sepertian dunia ini. Lakukan ini pemirsa, maka hidupmu akan kembali terang benderang, hidupmu akan bercahaya, hidupmu akan berwarna, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan sukses kaya raya, insya Allah. Karena itu sudah tersistem, sistem dari Allah kamu jalankan, kamu buat sistem secara dunia. Jadi ada 2 sistem dari Allah ini yang saya sampaikan tadi kamu lakukan. Terus sistem kamu kerja sehari-hari kehidupan itu kamu sistem. Maka gini, seperti contoh aja, saya kasih kisi-kisinya ya. Sholatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Saya ulangi, sholatul fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Artinya sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya begini pemirsa, kalau kamu melakukan sistem yang disistem oleh Allah, kamu install sistem itu yang dikasih oleh Allah, sholat fajar aja, itu yang sunnah ya. Kalau yang wajib tadi sudah, sekarang yang sunnah aja kamu jalankan. Kamu yang jalankan yang sunnah, sholat fajar. Tahu kan sholat fajar? Apa coba? Sholat fajar itu adalah sholat qabliyah, subuh. Nah itu, kamu lakukan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan coba. Ya itu rahasianya. Maka hidupmu akan melimpah. Ini ilmu mahal ini pemirsa. Pernah nggak seumur hidupmu melakukan sholat fajar, sholat qobliyah subuh? Pernah nggak? Bagi kalian yang menonton pernah lakukan sholat ini, Gus komen. Saya yakin. Ayo, bila perlu tanda tangan di atas notaris pemirsa. Jika ada di antara kalian yang mengistiqomahkan, menegakkan sholat fajar, kok hidupnya susah, kok hidupnya miskin, saya berani tanda tangan di atas notaris. Ayo, bagi kalian yang sudah menegakkan sholat fajar, pasti hidupmu kaya. Ya ini ilmu mahal nih pemirsa. Dulu mondok sampai bertahun-tahun ini dapat ini rahasia. Apalagi sampai menegakkan sholat berjamaah, nggak putus sampai bertahun-tahun, tepat waktu. Ada ceritanya orang galau, insya Allah nggak ada ceritanya orang sedih. Ayo, itu sistem Allah, lakukan, kita jalankan bersama, insya Allah nggak ada ceritanya kita galau, susah,
gelisah iku gak ono kayak kebanyakan gitu. Aduh, yo jangan kayak gitu. Aduh itu jangan. Wes sopo cari Allah. Apa kata Allah hidup saya? Mau dibikin apa? Wis kere yo kere. Aduh. Lah itu aduh. Jangan kayak gitu bisa. Awakmu ngono ya. Sampai kapanpun hidupmu ya kayak gitu terus. Ya. Wes apa kata Allah? Aduh. Wis apa kata Allah? Pasrah wis hidupku segarisku wis ngene iki. Wis gak iso aku iso koyo wong-wong sukses wis. Aduh, ya. Nggak akan pernah sukses hidup kamu kalau kamu punya keyakinan kayak gitu, punya prinsip kayak gitu. Pasrah. Apa cari Allah. Ya seperti itu terus mentok di situ makommu, mentok di situ derajatmu. Jelas ya. Ayo pikir kembangkan, pikir santai, ngopi. Harus paham, kembangkan. Bismillah.